Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini udah mau jam 7, jam 6 sekian lah. Udah mau jam, iya bener jam 7. Dan aku baru nyadar dong. Kalian kelihatan gak sih, jangan-jangan kepotong lagi? Nggak apa-apa ya. Ini aku baru nyadar. Ada dua jenis cabai ternyata, yang ini sama nih jenisnya beda tuh. Tuh. Ya, ini bentuknya kayak apa ya? Keradakan, apa sih namanya, keradakan tuh. Kita ambil dulu yang keradakan satu. Saya sudah mau uji coba ya dengan ini, satunya jenisnya ini nih, beda, gendutnya beda ya, gendutnya beda. Kalau ini memanjang begitu. Dan saya sudah, untuk uji cobanya, sudah menyediakan gorengan. Ini gorengan pisang dengan ini combro, tapi saya yang tepat itu combro. Kita ambil ya. Aku yakin ini beda jenis. Tuh, ambil satu. Kalau daunnya sih sama ya, daunnya ya. Tuh, ini daunnya begini, tuh daunnya begitu. Saya nggak tahu, kayaknya ini beda jenis deh. Ini agak sedikit kurus memanjang, dan ini lebih cenderung gendut-gendut begitu. Makanya aku bilang kemungkinan besar ini beda jenis tuh ya. Yang ini cenderung gendut-gendut, tapi nggak tahu, kita coba lagi sekali nanti update kebun ya. Jadi dua jenis ini saya pengen uji coba, karena yang lain-lain agak kurus-kurus begitu bentukannya tuh, kurus-kurus kalau kalian lihat tuh. Dan yang ini gendut-gendut cenderungnya, kayak gini nih, gendut tuh, beda. Nggak tahu ya, apa mungkin sama sebenarnya, wallahu alam. Seperti biasa dia ngikut-ngikut. Sebentar, ini kucing nih sudah begitu aja nih, udah ribut aja dari tadi. Padahal ini gorengan, dia nggak akan suka kemungkinannya. Dek, aduh, kita coba yang gede dulu ya, jenisnya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedas, walaupun masih hijau dia pedas. Yang kerak, coba ini yang kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu apa cara aku makannya yang salah atau gimana. Yang hijau yang agak gemuk-gemuk itu lebih pedas. Yang kecil biasa buat gorengan sih, walam. Ngikut aja, enak. Beli gorengan dua-dua. Combro teh. Kalian mau update kebun. Cobain ke kucing, dia dari tadi rewel aja. Dek, mau nggak dimakan? Nggak kan? Itu tadi nggak dimakan. Mupeng apa, habisin dulu. Langsung update kebun aja. Aku liatin di sini.
Kalau nggak salah ini tanaman liar yang ini. Saya udah mulai mengenali tanaman liar dan yang bukan. Yang ini selada. Bukan sawi. Kalau nggak ini sawi yang saya tebar itu. Nah ini selada nih. Ya. Selada ada yang tumbuh. Jadi yang di pojokan sebenarnya udah dikubur. Alhamdulillah ada yang bertahan. Di video ini aku ingin ngasih tahu kalau misalnya ini tumbuh dengan baik, menghasilkan, boleh siapapun sih ngambil, tapi jangan ngerusak ya. Sayuran yang di sini aku tanam, kalian boleh ngambil kalau misalnya tumbuh dengan baik. Itu juga nih sawi, tapi nggak boleh ngerusak. Boleh diambil walaupun bukan yang ngokos di sini, karena kan yang di sini ada teman-temannya. Kalau memang mau dimakan, mau boleh, halal kok, nggak usah pakai izin, nggak usah izin, asal jangan dirusak aja. Aku halalkan, nggak usah izin, ambil aja ya. Ada beberapa selada yang kayaknya tumbuh dia di pinggir-pinggir begitu. Ini rumput nih, harus rajin kitanya. Sebagai kepala negara, Ibu Presiden, saya memiliki program untuk membuat semacam program ketahanan pangan lah. Bu Presiden bersin membuat program ketahanan pangan. Salah satunya nanam begini cuy. Skupnya kecil-kecilan, tapi ini ada geraknya lah ya. Jangan cuman berpikir tapi juga melakukan sesuatu. Ayo. Saya menanam sedikit sih, ada sedikit kale, tapi nggak tahu tumbuh atau tidak di daerah sini. Wallahu alam. Tidak masalah. Sebelumnya itu wallahi ya ada bekas kayak diinjek begitu di sini. Sengaja banget jalan di area situ. Jadi biarin aja. Ini ikut aja nah. Jadi perkembangannya seperti itu. Nanti harus rajin-rajin nyabutin rumput-rumput atau tanaman-tanaman liar yang bukan bidikan kita ya. Kalau tanaman liarnya bermanfaat sih nggak masalah ya, terserah. Kalau kalian misalnya kayak bayam-bayam itu kan saking banyaknya, jadi jatuhnya kayak tanaman liar. Kalau nggak mau diambil manfaatnya ya cabut aja, karena nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman lainnya. Ini macam semanggen ya, ini apa sih namanya, kemangi, bukan semanggen ya. Ini juga nih, ini bisa dimakan, cuman kalau kalian nggak membutuhkan itu bisa dicabutin, karena itu masuknya nanti tanaman liar yang akan mengganggu pertumbuhan ininya apa, tanaman. Ini nih selada nih, wow dia tumbuh, akarnya keluar, harus ditanam lagi. Semoga tumbuh ya dek. Ya dek, biasanya saya manggil dia yang adek-adek nih, adik-adik nih. Gitu. Jadi ini perkembangannya. Saya nanam cabai di sana karena untuk regenerasi yang di sini, kemungkinan ini kan udah tua nantinya. Kita cek di sebelah sana ya, sebelum saya mengakhiri video. Nah ini cuy, sawi. Ini boleh nanti kalau udah mulai layak untuk dipanen, kalian panen aja. Syukur-syukur bisa menghasilkan bibit. Saya bisa berbagi bibitnya nanti dengan siapapun. Pengennya gitu, kalau aku punya, boleh dibagi, dijual nanti bisa dimanfaatkan untuk hal lain, uangnya juga bisa kayak gitu. Ada yang coba tumbuh, tapi ini selalu kuning hasilnya ya. Saya nggak tahu kenapa, akibat apa kuning, pare selalu menghasilkan dia. Nah ini yang banyak nih, keong racun, dasar kau keong racun. Aduh. Banyak ini di bawah tuh, kayu-kayu, jadi bukan ngerusak aku ya. Jangan salah paham. Nah ini kangkung, padahal aku udah dicabut kan waktu itu, digulingkan kekuasaannya, kemudian saya
tanamin hal lain untuk yang bermanfaat. Ini rumput loh, dan dia tumbuh, ternyata tumbuh sendiri, dia dasar ditanam sendiri. Ini apa, kurang bagus hasilnya waktu itu, bolong-bolong dan banyak ininya, banyak, ngeri banget sih, bolong-bolong dan nggak layak dikonsumsi. Dan ini masih bagus, bisa nih konsumsi nih kalau mau nih. Kata yang lain, kamu kecil begitu, sedikit begitu, mau dipanen. Ih, ngeli amat. Itu apa tuh? Kayaknya pacet sama ini loh, keong. Ada pacet ya kau? Keong sama pacet nih kayaknya nih. Kalian lihat nggak? Ya. Soalnya di sebelahnya tuh apa tuh? Ih, ngeri. Hey. Keong atau keong semuanya dia. Ngeri banget sih. Banyak keong sekarang. Jadi hamanya beberapa waktu ini hamanya itu keong banyaknya. Daun bawang merah ini bisa dikonsumsi dan enak buat kalau dibikin pancake telur. Kalian coba deh, aku sudah sering kali dan enak, makanya saya tanam sendiri karena nggak ada di pasaran ya daun bawang itu, daun bawang merah ya. Ini harus rajin nih saya akhir-akhir nih. Ini kalau ketahuan saya mulai aktif lagi di luar nih, suka ada yang ganggu lagi. Yang awalnya tidak peduli dengan kebun peduli lagi, dan sifatnya nanti ngeganggu coy. Makanya harus diem-diem sih sebenarnya, tapi susah namanya kita bikin video ya, harus kencang. Ininya harus dicabutin gulmanya, apa yang liar-liarnya, kalau enggak bakalan mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain. Begitu jeng. Tanaman liar. Dulu aku nggak tahu yang mana yang liar, mana yang enggak. Nah, ini aku tanam bibit cabai. Jangan. Nah, ini kalau nggak salah yang ini, saya apal banget sekarang. Dulu nggak tahu gimana yang namanya cabai bibitnya. Sekarang udah mulai rada hafal. Ini bibit cabai. Yang ini saya sengaja cari yang bibit cabai yang ini apa, pedes banget, supaya bisa dimanfaatkan hasilnya. Biasanya saya rajin banget, tapi saya nggak, beneran seriusan. Saya sengajain untuk meminimalisir kayak yang seru banget di kebun itu, dan nanti orang mendatangkan kedengkian dari orang lain yang bisa menghambat. Ya begitulah. Aku mikir dulu itu kayak ada yang di luar negeri macam daun apa ini nih. Ternyata ini kan liar ya, nggak tahu bisa dimakan atau enggak. Kalau ada yang tahu ini bisa dimakan atau enggak. Nih. Begitu, jeng. Saya nggak tahu cabai kayaknya tumbuh cuy. Cabai Caroline. Aku tanam cabai Caroline. Cabai-cabai Amerika begitu. Kayaknya tumbuh itu. Soalnya beda bentuknya. Bentuknya beda dari cabai biasa. Saya nanamnya memang area sini. Kayaknya ini bener kak cabai Caroline. Nanti saya cabutin yang nggak kelihatan cuy. Jadi rumput-rumputnya saya cabutin supaya dia tumbuh dengan baik. Semoga aja tumbuh, dan itu pedas banget kan. Ketutup daun. Nah, insya Allah ini Caroline ya. Kalau bener ini cabai, ini Caroline, karena memang saya nanamnya daerah sini cuy. Nanamnya daerah sini. Oke, jadi perkembangan kebun seperti itu. Edamame kayaknya, saya nggak tahu cara penanganan edamame, mungkin akan mati sendiri. Karena dia tumbuhnya kan batangnya kecil, jadi otomatis harus disangga, dan saya tidak begitu memperhatikan itu, kurang. Jadi ya itu, aku nggak bisa memeliharanya. Akan ada banyak tanaman asing di sini tuh. Kemungkinan ini kayak apa ya, saya kan suka buang sampah-sampah liar, sampah-sampah liar organik. Jadi kemungkinan ada banyak yang tumbuh, akan saya cabut-cabutin. Kalau saya punya kebun sendiri, ya Allah, ini ditanam di kebun saya, bukan dibuang atau dicabutin nih bibit-bibit kayak gini nih. Sayang banget, saya nggak punya lahannya. Nih, aku tahu ini bukan dari bagian yang aku tanam. Kemungkinan itu kayak sering kali itu yang tumbuh itu rambutan, sirsak. Kalau ada tanah sendiri itu akan saya tanam kembali di tanah sendiri. Tadi udah ada yang ngikutin, udah masuk dianya, nggak tahu.
Nih nggak jauh-jauh nih, ternyata di depan saya tuh. Aku yakin ini dari biji-bijian yang saya tebar gitu, ya kan. Ini bakalan, kalau yang gede-gede saya nggak akan tanam, akan saya cabut. Soalnya nanti bermasalah coy. Jadi kalian tuh jangan cuma nanam, kita pengen cek ini tanaman apa ya, biasanya biji-bijian gitu, kecabut ininya. Biasanya biji-bijian yang aku tanam sih biasanya. Tuh, biji tuh. Ya, kayaknya biji rambutan gitu deh. Ngerti kan maksud aku, biji rambutan? Tuh, sebesar ini. Akan aku tabut yang kira-kira bakalan membesar dan bikin masalah nanti ke depannya, dikhawatirkannya. Lenca menghitam sendiri. Kalau menghitam begini cuman jadi bibitan ya, bisa jadi bibit doang gitu lenca itu. Dan ini lencanya tipe kulitnya agak keras ya, lencanya bukan lenca kayak lenca pasar yang lembut gitu, bukan. Yang saya rasain ya, saya pernah nyobain. Ini kalau udah hitam begini bakalan bibitan, ini mudah tumbuh ternyata lenca. Oke, itu aja biar kalian tidak terlalu panjang nontonnya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video aku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.